Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Febriani. Di sini saya akan menghitung pH suatu zat. Zat yang saya pakai ialah asam folat. Menurut Farmakope 5, asam folat memiliki BM atau berat molekul 441,40 dengan kelarutan sangat sukar larut dalam air. Artinya, 1 gram asam folat akan menjadi jenuh pada volume 1000 sampai 10.000 ml air. Misalnya, pada volume 5000 ml dapat melarutkan 1 gram asam folat. Artinya, ketika 5000 ml air dimasukkan 1 gram asam folat akan menjadi jenuh dan tidak dapat melarutkan lebih banyak lagi asam folat. Alhasil, kita memiliki data untuk mencari S0 atau kelarutan molar asam. Data yang kita miliki adalah volume 5000 ml, kemudian BM 441,40, gram asam folat yaitu 1 gram, sehingga kita bisa mencari S0 dengan rumus GR per BM dibagi dengan volume. Dengan GR-nya itu 1 gram asam folat per BM-nya itu 441,40 dibagi dengan 5000. Hasilnya 0,0000453 mol per mililiter. Karena sudah diketahui S0-nya, sehingga kita bisa menghitung pH asam folat. Soal sebagai berikut. Kelarutan molar asam folat dalam air adalah 0,0000453 mol per mililiter. Yang tadi kita sudah ketahui dari soal sebelumnya, dengan pKa-nya itu 8,3, berat molekul asam folat adalah 441,40. Berapakah pH terendah agar 10% zat tersebut dapat terlarut sempurna? Sebelum menjawab, kita seharusnya menuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal, S0 sama dengan 0,0000453 mol per mililiter. pKa dari asam folatnya itu 8,3. BM asam folatnya itu 441,40. Dan zatnya itu 10%. Karena kita di sini membahasnya sedang membicarakan bobot jenis, sehingga kita memakai rumus B per V. Artinya 10% ini tuh 10 gram per 100 mili. Ditanyakannya pH dari asam folat itu berapa atau pH terendahnya. Mari kita jawab. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus pH itu bagaimana. Rumus pH itu adalah pKa ditambah log S min S0 per S0, di mana pH sama dengan pH terendah yang masih bisa melarutkan, S0 sama dengan kelarutan molar asam dengan satuan mol per mililiter, dan S sama dengan konsentrasi zat atau dengan satuannya mol per mililiter. Karena kita tadi sudah mendapatkan S0, untuk menyelesaikan soal ini
dengan mengaplikasikan rumus PHP, sehingga kita harus mencari S terlebih dahulu. Untuk mencari S atau konsentrasi zat, rumusnya adalah GR per BM dikali 1000 per volume. Dengan GR-nya itu 10 gram, tadi hasil bobot per BM-nya itu 441,40 dikali 1000 dibagi 100. Sehingga hasilnya 0,2265 mol per mililiter. Karena S dan S0-nya sudah diketahui, oleh karena itu, maka kita bisa mengaplikasikan ke dalam rumus. pH P sama dengan pKa ditambah log S min S0 per S0. Dengan pKa-nya itu 8,3 ditambah log S-nya itu 0,2265 mol per mililiter dikurangin 0,0000453 mol per mililiter dibagi dengan 0,0000453 mol per mililiter. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus mengerjakan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung. Hasilnya itu log 4977,79. Sehingga kita dapat mencari log 4977,79 itu 3,69. Alhasil, kita dapat mengerjakan PHP ini dengan 8,3 ditambah 3,69 sama dengan 11,99. Jadi, kita sudah mendapatkan PHP-nya 11,99. Artinya, di PHP atau pH terendah 11,99, asam folat masih mampu memberi larutan jernih lepas dari pH 11,99 akan membentuk endapan. pH 11,99 ini merupakan pH basa, berarti larut dalam bentuk garam. Sistem atau pelarut. Pelarut di sini kita memakai air ya. Bersifat basa dan pada kondisi 11,99 masih bisa larut sempurna dalam bentuk garamnya, sehingga asam folat berbentuk asam. Karena di pH 11,99 ini masih bisa larut, maka zat terlarut asam yaitu asam folat itu bersifat asam. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.